Saudara-saudara, sebetulnya makalah yang saya bahas pada malam hari ini itu bukan hal yang baru, tapi ini perkembangan dari makalah-makalah yang pernah saya bawakan, sekalipun belum semua saya bawakan di forum kita sendiri. Makalah yang pertama ini saya bawakan tahun lalu, itu pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh MUKI. MUKI itu adalah Majelis Umat Kristen Indonesia yang difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta. Pembentukan majelis itu, dan waktu itu kita mengadakan acara bersama Lembaga Alkitab Indonesia LAI, dengan pembicara dari LAI dan saya sendiri dan seorang rekan dari pengagung Yahweh, yaitu Pak Yahya Iskandar. Jadi ini makalah sudah merupakan makalah yang pernah disajikan di Jakarta. Kemudian bahasannya pun itu sebetulnya kan bahasan-bahasan lama yang diangkat kembali. Kenapa kita angkat kembali makalah ini? Karena memang sekarang ini dampak dari pola-pola yang dikembangkan oleh teman-teman pengagung Yahweh itu sudah kemana-mana. Saya baru pulang sore ini tadi dari Balikpapan. Saya diundang untuk mengadakan seminar selama 3 hari di GBI Balikpapan dengan tema khusus bedah buku The History of Allah yang saya tulis. Kemudian pada tanggal 10-nya saya diundang oleh GPIB Bontang, yang temanya itu adalah bagaimana menghadapi saksi-saksi Yehova. Karena ternyata saksi Yehova itu hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia yang potensial itu sudah masuk. Di Manado sudah ada balai kerajaan saksi Yehova yang cukup besar, di samping Islamic Center tempatnya. Kemudian di Buntang sudah ada balai kerajaan saksi Yehova. Di Balikpapan sudah ada balai kerajaan saksi Yehova. Lalu saya juga mau diundang ke Tarakan. Dan ini banyak sekali dampak dari aliran-aliran saksi Yehova, dan juga agak berkaitan dengan ketidaksiapan gereja di dalam menghadapi mereka. Lebih-lebih dengan munculnya teman-teman kita dari kelompok pengagung Yahweh ini, juga buahnya adalah banyak gereja yang terpecah-pecah dalam menanggapi isu ini gitu. Nah, ini salah satu kenapa relevan untuk kita angkat kembali. Jadi ada 2 isu yang dikembangkan. Pertama, teman-teman saksi Yehova, ya kita sebut teman juga lah karena sama-sama manusianya. Bedanya kenapa? Saksi Yehova itu sebetulnya harus kita jujur ya mengatakan, pengagung Yahweh itu tidak sama dengan saksi Yehova. Dalam hal-hal pokok tentang basic iman Kristen, mereka sebenarnya tidak menyimpang. Itu harus kita lakukan. Tetapi secara ortopraksi, itu dampak dari gerakan mereka itu memecah belah. Karena apa? Mereka punya pandangan tentang siapa Kristus, bagaimana keesaan Allah dalam kaitannya dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, soal keselamatan. Sebetulnya itu gereja mainstream. Tetapi ketika menekankan bahwa nama Allah itu adalah, atau nama pencipta langit dan bumi itu adalah Yahweh, dan itu yang dipaksakan kemana-mana, ya, itu yang membuat umat menjadi resah, umat Kristen, ya. Kemudian kalau hanya mengatakan Yahweh itu the proper name Tuhan di dalam perjanjian lama, sebetulnya juga kita sepakat sih. Kalau kita membaca buku Alkitab terbitan umat Katolik, ya, perjanjian lama terbitan umat Katolik, yang di sana istilah Yahweh juga dipertahankan, tapi itu dalam konteks studi akademis
untuk membedakan mana yang Adonai, mana yang Yahweh, mana yang Yahweh Elohim, mana yang Yah saja. Kan gitu. Jadi kadang-kadang terjadi teutologi, itu adalah pengulangan. Misalnya kata Yahweh muncul bersama dengan Adonai, lalu diterjemahkan Tuhan Allah. Tuhan semua kapital besar, Tuhan Allah itu Yahweh Adonai. Tetapi kadang-kadang muncul ungkapan misalnya Adonai Yahweh. Lah ini sulit menerjemahkannya. Maka di dalam lembaga Alkitab diterjemahkan Tuhan Allah juga, tetapi T-nya besar, U-nya kecil, H-nya kecil, A-nya kecil, N-nya kecil, A, L, L, A, H semua besar. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini, kalau Yahweh Elohim diterjemahkan Tuhan Allah, tetapi Tuhannya semua kapital. Tetapi kalau Adonai Yahweh, Allahnya semua kapital, Tuhannya hanya T-nya saja yang kapital. Nah, untuk memudahkan studi-studi akademis, kemudian ditempuh jalan lembaga umat Katolik itu kemudian mengembalikan nama itu dalam perjanjian lama. Hanya itu sebetulnya. Kalau itu hanya untuk studi akademis juga tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu, selamat malam Mas ini. Yang menjadi masalah itu ketika perjanjian baru itu dipaksakan ada kata Yahweh itu loh, yang jadi masalah di situ. Padahal dalam perjanjian baru kan tidak ada kata Yahweh. Nah ini yang kemudian saya soroti pada makalah-makalah saya yang terakhir, yang saya soroti bahwa pemaksaan dalam perjanjian baru ada kata Yahweh itu yang tidak bisa dibuktikan gitu. Nah dulu pertama-tama Pak Suradi itu menerbitkan Alkitab sendiri, ya. Tapi Alkitab itu semua hanya dijiplak dari terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Cuma Allahnya diganti Elohim itu, padahal bukan Elohim, Elohim. Elohim diganti itu saja. Yang lebih lucunya lagi, tidak semua kata Allah dalam perjanjian lama itu semua Elohim. Ada El, Eloah, Elohim. Semua El juga diterjemahkan Elohim. Elohim juga diterjemahkan Elohim, Eloah juga diterjemahkan Elohim. Ada bagian-bagian dari perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Aram, misalnya kitab Daniel. Allah juga, Elah juga diterjemahkan Elohim gitu loh. Jadi ini kalau sebetulnya kalau dikembalikan dalam teks aslinya menjadi orang sendiri bingung. Nah, itu yang terjadi. Kemudian setelah edisi Alkitabnya Pak Suradi itu tahun 2000 terbit, kemudian muncul lagi edisi baru yang namanya Alkitab Umat Perjanjian, di mana semua kata Allah diganti dengan Tuhan dalam perjanjian baru. Nah, Alkitab ini pun juga akhirnya sudah diberikan penjelasan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bahwa Lembaga Alkitab Indonesia tidak ada kaitannya dengan penerbitan Alkitab yang namanya Alkitab Umat Perjanjian. Itu sekitar tahun 2003 atau 2004, saya sudah lupa. Dan yang terakhir itu adalah penerbitan Alkitab tersendiri oleh pengagung Yahweh ini yang berjudul terjemahan literal. Alkitab terjemahan literal, ya, yang diterbitkan oleh penerbit tersendiri, ya. Nah, Alkitab terjemahan literal itu sebetulnya menarik, ya. Karena apa? Alkitab terjemahan literal yang sekarang banyak dijual di kelompok pengagung Yahweh ini, itu diambil dari naskah bahasa Ibrani, Aram, Yunani, Inggris yang dikenal dengan Alkitabnya P.J. Green. The Interlinear Bible, the Interlinear of the Bible, Hebrew, Greek, English. Ini literatur standar yang dipakai hampir di seluruh sekolah Alkitab. Di sekolah-sekolah teologi hampir semua pakai literatur ini.
Nah, pada saat tahun lalu ada bedah buku itu sekaligus diperkenalkan kepada publik, saya diminta komentar saya tentang Alkitab itu. Lalu saya jawab, Alkitab literal ini saya bisa menerima, tapi untuk perjanjian lamanya saja. Kenapa saya katakan perjanjian lama saya terima? Karena ini kan terjemahan harafiah dari bukunya Green itu, yang terjemahan kata per kata dari P.J. Green yang judulnya The Interlinear of the Bible. Itu bagus. Untuk perjanjian barunya saya kasih catatan kritis. Karena apa? Green sendiri tidak menerjemahkan Yahweh dalam perjanjian barunya. Tetapi di dalam terjemahan literal itu kata Yahweh tiba-tiba muncul di situ. Lah ini sebetulnya pelanggaran hak cipta loh. Karena apa? Seolah-olah penulis aslinya, penerjemah kata per kata aslinya dari P.J. Green itu seolah-olah menemui kata Yahweh dalam perjanjian baru, padahal sama sekali tidak ada. Nah, jadi kalau dalam metode penerbitan terus kemudian mengurus hak cipta, sebetulnya kalau Green tahu bahasa Indonesia pasti dia akan protes ini. Loh, saya tidak ada kata Yahweh di perjanjian baru, kok kenapa di perjanjian baru di sini ada kata Yahweh kan gitu kan? Nah, kemudian di catatan-catatan kakinya itu baru dicantumkan bahwa untuk nama-nama diri kalau tidak salah begitu, itu diambil dari terjemahan James Stream yang judulnya The Hebraic Root of the New Testament. Nah, mestinya begini, Alkitab terjemah perjanjian lama terjemahkan sendiri, perjanjian baru sendiri. Nah, untuk perjanjian baru misalnya gini ya, terjemahan kata per kata diambil dari P.J. Green, kecuali ayat-ayat yang kami duga memuat nama Yahweh, kami mengikuti James Stream. Misalnya kan begitu. Itu syarat penulisan ilmiah. Kalau tidak seperti itu kan seolah-olah P.J. Green mengakui bahwa ada Yahweh dalam perjanjian baru gitu loh. Jadi maka kemudian saya nulis makalah ini untuk mengomentari tulisan itu. Bahwa soal soal istilah Allah dan sebagainya tidak perlulah kita bahas kembali, karena memang kata Allah itu tidak jadi masalah. Cuma dalam menampilkan kata Allah itu dalam literatur-literatur yang dipakai oleh teman-teman pengagung Yahweh itu sering tidak berimbang. Contohnya gini, untuk memaksakan pendapat bahwa Allah itu nama diri, Tuhannya umat Islam, gitu misalnya. Kesimpulan semacam itu, dia ambil sebanyak mungkin teks-teks bahasa Inggris yang tidak menerjemahkan kata Allah. Misalnya Yusuf Ali, judulnya itu The Glorious Quran apa The Holy Quran? The Holy Quran Arab English Translation itu. Itu memang Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan in the name of Allah, most gracious, most merciful. Artinya bahwa Yusuf Ali memandang bahwa kata Allah itu tidak bisa diterjemahkan. Tetapi kenapa terjemahan bahasa Inggris yang lain, misalnya Muhammad Asad yang lain, di mana kata Allah boleh diterjemahkan God, in the name of God, kok tidak dikutip? Jadi seolah-olah ini loh bukti bahwa bagi umat Islam seluruh terjemahannya kata Allah itu tidak ada, harus diterjemahkan karena Allah itu adalah nama diri. Jadi dengan kata lain, memang ada umat Islam yang menganggap Allah itu nama diri. Ada yang menganggap umat Islam yang Allah itu bukan nama diri karena itu berasal dari bahasa lain gitu loh. Ini kan sama aja dengan umat Kristen yang baru-baru muncul ini menganggap Yahweh itu nama diri. Tetapi bagi kita Yahweh itu nama diri dalam perjanjian lama. Kita mengakui itu, tapi perbedaannya nama itu boleh diterjemahkan kan gitu kan. Jadi bagi kita nama Yahweh itu boleh diterjemahkan. Nah, inilah sebetulnya masalahnya, sehingga ketika memaksakan kata Yahweh dalam perjanjian baru, ini problemnya kemudian sama dengan saksi Yehova. Ini dalam makalah saya yang kedua ini. Buktinya yang terjadi sekitar 1.500 manuskrip tulisan tangan aslinya
Perjanjian Baru Yunani tidak satupun memuat kata Yahweh. Dalam dokumen sejarah gereja kuno, berarti istilah Allah itu dipakai jauh sebelum zaman Islam, karena ini ada seorang uskup dari wilayah Arab di Elusa yang namanya adalah Abdullah. Dalam catatan gereja yang waktu itu semua tertulis di dalam bahasa internasional, satu dalam bahasa Yunani, itu disebut Abdilas, Yunanisasi dari kata Arab Abdullah. Kemudian kita mengenal juga suku-suku Arab yang menganut kekristenan, dan menurut James dari Edessa yang menulis Scholia, sebuah pengantar pengajaran kitab suci secara khusus Kristen, dia menyebut adanya terjemahan Injil dalam bahasa Arab, meskipun itu dipakai di lingkungan terbatas di wilayah orang-orang Kristen yang berbahasa Arab, dan itu tentu sebelum zaman Islam. Karena Yakub dari Edessa atau James Edessa itu hidup pada abad ke-6, ya, akhir abad ke-5, abad ke-6, dan ketika itu tentu Islam belum lahir. Nah, lalu bagaimana kita melihat? Tentu semua tidak hanya berdasarkan asumsi, ya, atau sekedar catatan versi agama tertentu, itu saya kira tidak fair. Kita harus merujuk pada catatan sejarah. Nah, kita temukan prasasti-prasasti berbahasa Arab, berhuruf Arab, bahkan dari situ kita bisa melacak perkembangan aksara Arab itu sendiri melalui prasasti-prasasti Arab yang ditemukan di wilayah sekitar Syria sebelum zaman Islam. Misalnya sekitar Syria dan Yordan, ya. Kita bisa melihat petanya di daerah yang dinamakan Jimal. Sekarang ini wilayah kerajaan Yordan. Tahun 250 Masehi itu ditemukan prasasti Arab pra-Islam di sana. Lalu pada pertengahan abad ke-6 juga ditemukan prasasti Arab pra-Islam, dan itu justru di gereja. Jadi kita bisa melacak satu-satu sumber-sumber itu. Di sebuah reruntuhan dari gereja Ortodoks Yunani yang dibangun abad ke-4 Masehi, dalam reruntuhan gereja itu ada sebuah pilar yang dihiasi dengan tanda salib dalam bentuk segi 4 lingkaran, yang itu ciri khas dari Jerusalem Cross, salib Yerusalem. Bisa tampak di banyak sekali temuan-temuan yang bisa kita kunjungi langsung di arkeologi Yordania. Lalu ada bangunan Romawi zaman Kristen yang disebut Proatorium dengan tanda salib juga, yang menjadi ciri khas dari situs-situs Kristen yang terjadi sebelum zaman Islam, dan itu mengandung inskripsi-inskripsi yang ditulis di dalam bahasa Arab. Lebih jelasnya kita bisa membaca misalnya prasasti Jimal pertama. Kalau Bapak Ibu selidiki prasasti Jimal pertama itu huruf-hurufnya masih mirip dengan huruf Ibrani. Misalnya nulis huruf D, Dalet, itu kebalik kalau dilihat dari sudut pandang orang Arab, ya. Dal itu garisnya ke bawah, kalau Dalet itu ke atas. Jadi itu bunyinya prasasti tertua ini yang berhuruf Arab, tapi huruf Arabnya itu masih mirip-mirip dengan huruf Ibrani. Itu bunyinya Danuh Nafsu Fihru Barsulai Rabu Dazimat Malik Tanuk atau Malik Danuk. Kalau kita amati, ya, pertama dari sudut pandang bahasanya, hurufnya, aksaranya, ini pasti belum huruf Arab sekarang, tapi menuju ke bahasa Arab yang sekarang kita pakai. Terbukti dengan penulisan huruf-hurufnya yang masih mirip dengan huruf Ibrani. Lalu dari sudut pandang bahasanya, belum sesuai dengan standar bahasa Arab yang dipakai setelah zaman sekarang. Misalnya kata danuh itu bahasa Aram yang artinya inilah. Itu bahasa Arab sekarang hada. Kemudian kata nafsu, nafsu itu kalau
bahasa Arab sekarang maknanya adalah nafas, nyawa, ya. Seperti ungkapan yang terkenal dalam Al-Quran, misalnya kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas akan menemui kematian. Nah, di sini kata nafsu masih berarti kuburan. Dan ini tentu perkembangan dari bahasa Aram ke dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Aram itu bahasa yang dipakai oleh Kristus. Maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab sekarang adalah hada kubur Fihru bin Sulay, ya. Sekarang kira-kira seperti itu. Kemudian Rabu Jadimat, kalau sekarang mungkin Sayyid Jadimat. Malik Danuk tetap artinya raja Danuk. Ini bukti-bukti yang bisa kita lacak dari perkembangan huruf Arab. Jadi kata nafsu masih berarti kuburan, kalau sekarang ya hada al-kubur dan seterusnya. Tapi melalui sumber-sumber ini kita mendapatkan pengetahuan bahwa bahasa Arab itu sudah dipakai di lingkungan Kristen sebelum zaman Islam. Lalu pada pertengahan abad ke-6, medio abad ke-6, kita mengenal prasasti Umul Jimal kedua. Dalam prasasti Umul Jimal kedua ini huruf-hurufnya sudah mirip dengan huruf Arab sekarang. Misalnya menulis huruf alif, ya sudah seperti angka 1 gitu. Padahal kalau di dalam bahasa Ibrani tidak seperti itu, seperti silang. Kemudian dari bahasa Ibrani Aramaik itu berkembang menjadi kod atau huruf Siryak. Nah, huruf Siryak itu ada dua tahap, ya. Yang pertama huruf Estrangelo atau Estrangela itu masih mirip dengan huruf Ibrani, teksnya itu, huruf-hurufnya. Kemudian berkembang menjadi serto atau serta, itu sudah merupakan jembatan ke dalam huruf Arab sekarang ini. Nah, teks di dalam prasasti Umul Jimal kedua itu menurut penemu enkripsi ini, yaitu Enno Littmann dari Jerman tahun 1913, disebutkan bacaannya adalah Allahu ghafara li Ulay. Allah mengasihi keluarga Ulay. Jadi ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Arab memang berasal hurufnya itu dari bahasa Aram, dan bahasa Aram itu kemudian berdampingan dengan bahasa Ibrani dalam sejarah panjangnya, ya. Kemudian siapakah Ulaih ini? Ulaih itu adalah anaknya Ubaidah. Jadi bin Ubaidah Katib al-Ubaid al-Lubani Amri tanabah alaihi min yakra'uhu. Semoga dipahami oleh orang yang membacanya. Jadi kalau kita lihat perkembangan dari prasasti Umul Jimal pertama tadi, masih digunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik bar. Bar yang artinya anak. Dari kata bar itu muncul misalnya Bartolomai menjadi Bartolomeus, Barnaba menjadi Barnabas, ya. Itu. Tetapi di dalam prasasti Umul Jimal kedua ini sudah memakai kata yang dekat dengan bahasa Arab sekarang, yaitu bin yang artinya anak. Jadi Allahu ghafara li Ulay bin Ubaidah Katib al-Ubaid al-Lubani Amri tanaba alaihi min yakra'uhu. Allah mengasihi Ulay bin Ubaidah, anaknya Ubaidah, sekretaris dari Bani Ubaid, pemimpin Bani Amru, semoga dipahami dari orang yang membacanya. Lalu yang ketiga, kita bisa mempelajari dari prasasti Jabat. Ini tahun 512. Ini tahunnya lebih pasti bisa dilacak, ya. Prasasti Jabat itu ditulis juga sebelum zaman Nabi Muhammad. Karena Nabi umat Islam ini lahir tahun 571. Sementara prasasti Jabat ditulis tahun 512, sorry. Nah, dalam prasasti ini
tertulis di dalam tiga bahasa, yaitu Yunani, Aramaik, dan Arab. Anda bisa melihat petanya yang Jabat itu di mana ya. Kafar Jabat itu adalah kota atau desa Jabat itu di wilayah Syria sekarang. Lalu tertulis di sana di dalam tiga bahasa. Yang pertama bahasa Yunani, karena bahasa itu menjadi lingua franca atau bahasa internasional saat itu. Kemudian bahasa Aramaik, ya, bahasa yang juga lingua franca di wilayah timur dan selatan dari kota suci Yerusalem. Sementara bahasa Yunani itu adalah bahasa lingua franca wilayah barat dari kota suci Yerusalem. Dan kemudian bahasa Arab sebagai bahasa lokal yang dipakai oleh suku-suku Arab yang sudah merayakan liturgi suci di dalam bahasa Arab, seperti catatan dari Yakub dari Edesa, James dari Edesa pada abad ke-5 tadi. Bagaimana bunyi prasasti ini kita bisa melihat di situ digunakan kata-kata Bismillah, demi nama Al-Ilah. Dan kita tahu nanti perkembangannya kata Al-Ilah itu gabungan antara definite article al atau the dalam bahasa Inggris dan ilah yang artinya sembahan. Jadi bismi demi nama, al-ilah sang sembahan, lalu disebutkan nama-nama orang yang berjasa mendirikan gereja di situ. Siapa dia? Sergius Bar Ahmad. Nama Sergius jelas itu adalah nama Yunani. Bar itu Aramaik. Jadi perhatikan kata bin bar itu dipakai secara silih berganti ya, seperti kalau bahasa Indonesia sekarang putra dan anak dipakai secara silih berganti. Kemudian manaf wahani, manaf dan hani, bar mar al-khois, anaknya mar al-khois. Ini menunjukkan gabungan inkulturasi antara bahasa Yunani, bahasa Aramaik dan bahasa Arab. Kemudian Sergius putra Sa'ad dan Sitir dan Surai. Ini menunjukkan bahwa ada saling silang budaya yang luar biasa antara tiga bahasa yang berlaku pada zaman itu. Lalu yang berikut lagi adalah prasastiharan. Prasastiharan itu kira-kira muncul atau dibuat 3 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nah, dalam prasasti ini cuma ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Arab. Dan ditulis di atas satu martirion, peringatan kemartiran, ya. Tugu peringatan kemartiran, martirion dari Rasul Yohanes. Dengan tanda salib, biasanya prasasti-prasasti Arab Kristen itu selalu memakai tanda salib, ya. Lalu ada tertulis di dalam bahasa Arab dan bahasa Yunani. Lalu ini adalah bentuk penulisan ulang dalam catatan tangan, ya, ditulis Anna, saya, persis dengan bahasa Arab sekarang sudah. Ini kira-kira 3 tahun menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Anna Sarahil bin Tolimu, saya Sarahil anaknya Tolimu. Bana itu kudirikan atau telah kudirikan al-martul, martirion itu istilah Arabisasi dari bahasa Yunani martirion. Al-martul, lalu ada tanda salib di situ, Jerusalem Cross, lalu ditulis al-martul sanah pada tahun 463 ba'da mafsad Khaybar, ya, setelah kehancuran kota Khaybar, bi'am pada tahun, lalu tidak ada terusannya di situ. Inilah prasasti-prasasti yang dipakai di dalam bahasa Arab sebelum munculnya agama Islam. Nah, lalu memang ada orientalis yang akhir-akhir ini meragukan bacaan Enulitman, apakah benar ini bukti bahwa kata Allah dipakai. Ya, kata Allah tidak hanya dibuktikan dari pemakaian prasasti, tentu dari nama-nama orang, bahkan jauh sebelum zaman Islam. Bukan hanya bapaknya Nabi Muhammad yang namanya Abdullah, tapi Uskup Elusa,
pada tahun 431, jadi kira-kira sekitar 300 tahun sebelum kelahiran Islam, namanya sudah Abdullah. Lalu yang kedua, kelemahan-kelemahan yang dipakai oleh James Bellany, seorang orientalis yang datang setelah Enulitman, itu membacanya barazahu, mana ada huruf ba itu terpisah. Ya, huruf ba selalu terjalin, termasuk di dalam bukti-bukti enkripsi sebelum zaman enkripsi Umul Jimal ini. Tentu kita bisa melihat itu kan, perangkaian dalam bahasa itu kan terjadi setelah huruf Siriak. Siriak itu pengembangan dari bahasa Aramaik di zaman Yesus. Itu mulai hurufnya digandeng-gandeng begitu. Dan dalam kaidah penulisan Siriak memang tidak mungkin kalau huruf ba itu terpisah bentuk seperti yang ditunjukkan dalam bacaan dari James Bellany tadi. Nah, kemudian juga kita bisa melacak perkembangan huruf yang di atas itu adalah masih beraksara nabati Aram, ya Ibrani, kemudian berkembang menjadi nabati. Nabati itu apa? Nabayot. Nabayot itu putra Ismail. Dan menurut Josephus dialah yang kemudian tinggal keturunannya itu di wilayah Petra, Yordania sekarang ini. Nah, maka kata Nabatean itu asalnya dari kata Nebayot. Dan itu di dalam kitab Nabi Yesaya disebutkan bersorak-soraklah hai penduduk Bukit Batu, dan Bukit Batu itu dalam bahasa Ibrani Sela, lalu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Petra, maka sampai sekarang namanya adalah Petra. Itu berasal dari mana? Dari Alkitab terjemahan bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta.